Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Karya beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang pada pertemuan yang lalu para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini, surat Al-Kahfi, ayat ke-50, di mana telah kita tafsirkan sebahagian daripada apa yang Allah firmankan dalam ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Kana minal jin, dia adalah dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Wa hum lakum adu, sedang mereka adalah musuhmu. Bi'sa lidh-dhalimin badala, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Para ikhwah dan para akhwat yang
dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan Bani Adam, keturunan Adam, tentang permusuhan iblis terhadap mereka dan juga terhadap nenek moyang mereka sebelum mereka. Ya, karena para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang akan menimpa orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Apa yang akan menimpa mereka kelak pada hari kiamat? Ya, kesengsaraan, penyesalan, begitu juga dengan siksa berat dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kenapa ia ditimpa kesengsaraan, sebab kenapa ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah tatkala ia mengikuti godaan, ajakan, rayuan para syaitan, iblis dan para pengikutnya. Maka pada ayat ke-50 Allah ingatkan tentang bahwa yang kalian ikuti yang kelak akan menjadikan kalian sengsara dan tersiksa di dalam api neraka adalah musuh kalian, bahkan musuh nenek moyang kalian sebelum kalian ada. Maka Allah ingatkan, ini adalah permusuhan abadi. Ini adalah permusuhan abadi yang hendaknya kalian memperhatikan dengan baik dan benar sehingga kalian tidak tertipu dengan mereka. Ya, ini kita ingatkan pada pertemuan yang lalu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kembali kepada sejarah awal. Ya, kepada sejarah awal. Ya, bagaimana permusuhannya yang sangat besar terhadap nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan bahwa setelah Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, yang pada awalnya sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah memperlihatkan kepada para malaikat dan menunjukkan kepada para malaikat kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Ya, kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Ia memiliki ilmu yang sangat luas karena Allah telah memberikan ilmu kepadanya, sehingga tatkala Allah perlihatkan Nabi Adam kepada para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada para malaikat tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam, ilmu yang sangat luas yang dimiliki olehnya alaihi salam, maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud penghormatan kepadanya, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Dan sujud yang seperti ini dulunya dibolehkan. Ya, Ibnu Katsir mengatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, yakni sujudu tasyrifin wa takrimin wa ta'zim. Ini adalah sujud memuliakan, menghormati dan mengagungkan, bukan sujud ibadah. Ya, bukan sujud ibadah. Dan syariat sebelum Islam membolehkan hal demikian, namun syariat Islam tidak boleh. Dalam syariat Islam, sekalipun kita tidak mengibadahi seseorang, tapi tetap kita tidak boleh sujud di hadapan orang lain kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita sampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala beliau diutus ke negeri Yaman menjadi dai di sana, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lihat di sana bahwa orang-orang Nasara tatkala bertemu dengan pendetanya, mereka sujud. Ya, mereka sujud. Sebagian para ulama mengatakan sujudnya ini bukan seperti sujud kita dalam salat. Ya, akan tapi membungkukkan punggung mereka. Ini maksudnya. Jadi seperti ini bentuknya, menunduk. Ini bentuk sujudnya, penghormatan. Jadi bukan
Kemana? Langsung seperti sujudnya kita sholat ya. Jadi tatkala bertemu dengan pendeta mereka menundukkan punggung mereka, merendahkan kepala mereka di hadapan pendeta tersebut sebagai bentuk penghormatan. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tatkala melihat hal ini, beliau berinisiatif, berkeyakinan bahwa yang layak dimuliakan dan dihormati seperti ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak pernah memperlakukan Rasulullah seperti itu. Maka jangankan menyambutnya seperti itu, berdiri saja tatkala Nabi datang mereka tidak lakukan karena Nabi tidak suka itu. Jadi kalau mereka sedang duduk, para sahabat sedang duduk, kemudian Nabi datang, tidak ada seorang sahabat pun yang berdiri menyambutnya karena Nabi tidak suka, duduk saja. Ya, tidak suka. Walaupun mungkin dalam momen-momen tertentu itu dilakukan, seperti misalnya baru pulang dari tempat jauh. Tapi kalau dalam keseharian ini tidak dilakukan. Dalam keseharian tidak dilakukan. Jadi ini yang dilihat oleh Mu'adz bin Jabal. Mereka tatkala bertemu dengan alim ulama mereka bungkukkan punggung mereka rendahkan kepala mereka demi menghormati alim ulama tersebut. Ya, kalau dilihat memang adabnya sangat tinggi, pemuliaannya sangat luar biasa. Maka ia berinisiatif, nanti kalau pulang ke Madinah, aku akan lakukan hal demikian kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau pulang ke Madinah, beliau lakukan itu, ketemu dengan Rasulullah, beliau bungkukkan punggungnya, rendahkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Maka kala itu Nabi SAW mengingatkan bahwa hal ini tidak boleh, kata Rasulullah. Jika seandainya aku dibolehkan memerintahkan seorang untuk menghormati orang lain dengan yang seperti itu, maka aku akan perintahkan seorang wanita, seorang istri kalau ketemu dengan suaminya melakukan hal seperti itu. Jadi kalau boleh, kata Rasulullah, aku akan perintahkan wanita kalau bertemu dengan suaminya, dia harus bungkukkan punggungnya dan rendahkan kepalanya karena hak suami itu sangat besar. Ya, ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hal yang Allah perintahkan para malaikat untuk melakukannya kepada Nabi Adam. Syariat sebelum kita ini dibolehkan. Syariat sebelum kita dibolehkan. Karenanya tatkala rombongan atau kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dipertemukan dengan utusan dari kota Mekkah yang hendak mempengaruhi raja untuk mengusir kaum muslimin yang berlindung di negeri Habasyah, ya. Maka tatkala mereka dipertemukan, kaum muslimin dipertemukan, kemudian utusan Quraisy dipertemukan di istana oleh raja, karena raja waktu itu mengatakan, ya tidak mungkin saya mengusir siapapun yang meminta perlindungan ke negeriku ini kecuali dengan sebab yang jelas. Makanya raja mengatakan, ya kita lakukan pertemuan. Kalian yang mengeluhkan mereka dan mereka yang datang kemari meminta perlindungan kepada kami, kita pertemukan apa sebenarnya permasalahan. Maka akhirnya dipertemukanlah rombongan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah, hijrah pertama dengan utusan Quraisy yang ingin mempengaruhi raja agar kaum muslimin di sana diusir dari negeri Habasyah. Maka tatkala bertemu di istana, kemudian raja datang, semua orang sujud. Semua orang memperlihatkan apa? Penghormatan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Mereka semua tundukkan punggung mereka, rendahkan kepala mereka tatkala raja datang, sampai raja duduk di mana? Di singgasana. Semua orang melakukan hal itu kecuali kaum muslimin. Kecuali siapa? Kaum muslimin. Mereka berdiri tegak saja. Maka tatkala raja bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak menghormatiku, sujud sebagaimana yang lain memperlakukan hal yang sama? Maka kaum muslim mengatakan, kami tidak diperintahkan untuk tidak sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal yang dilakukan oleh
kaum muslimin, dan ini adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi ini sujudnya malaikat kepada Nabi Adam sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan. Sujudu tasyrifin wa takrimin wa ta'zim. Maka sujudlah semua para malaikat sesuai dengan perintah Allah, illa iblis, kecuali iblis. Pengecualian ini sebagian para ulama, sehingga di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah iblis ini termasuk malaikat ataukah bangsa jin. Ini ayat yang kata Imam Ibnu Katsir, menurut pendapat beliau menjelaskan dengan tegas dan jelas bahwa iblis itu bukan malaikat. Karena kita maklumi bersama dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqa iblisu min marijim min narin wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Jadi apa namanya? Malaikat sumber penciptaannya itu, awal penciptaannya itu dari apa? Cahaya. Adapun iblis atau jin diciptakan dari kobaran api. Ya, jadi dari kobaran api. Kemudian sedangkan Adam, nenek moyang kita manusia, diciptakan oleh Allah seperti yang Allah sebutkan untuk kalian. Artinya diciptakan dari tanah. Ya, jadi asal usul penciptaannya sudah berbeda. Jin dan malaikat asal usul penciptaan sudah berbeda. Jadi malaikat itu adalah makhluk tersendiri yang asal usul penciptaan itu dari cahaya, sedangkan jin dari api, sedangkan kita asal usulnya dari tanah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan sujudlah semua malaikat kecuali iblis, dia dari bangsa jin, ini menunjukkan bahwa iblis itu bukan bahagian dari malaikat. Ya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa iblis itu bukan bagian daripada malaikat. Hanya saja ada sebagian para ulama memang berpendapat iblis termasuk bagian dari mana? Malaikat. Karena ia masuk dalam perintah ini, kata para ulama. Ya. Jadi bagaimana mentafsirkan kana minal jin? Ia termasuk dari bangsa jin. Maka sebagian para ulama mengatakan jin yang dimaksudkan di sini bukan jin yang bangsa jin yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang kita bacakan tadi, akan tapi dia merupakan kelompok malaikat yang disebut dengan bangsa jin. Ya, diciptakan dari cahaya juga, tapi dari bangsa jin, bagian dari malaikat. Ala kulli hal wallahu taala alam, kita bacakan apa yang disebutkan Imam Ibnu Katsir bahwa ini ayat jelas menunjukkan bahwa iblis itu bukan malaikat. Jadi illa di sini, pengecualian di sini, illa itu pengecualian istisna namanya. Pengecualian di sini namanya istisna munqati, kata beliau. Ini ada pengecualian yang terputus, yang artinya bukan kecuali, tapi artinya adalah akan tetapi. Illa ini istisna, tapi istisna munqati, pengecualian terputus, tidak diartikan kecuali, tapi diartikan akan tetapi. Supaya tidak terjadi hal yang salah dipahami, karena kalau kecuali itu berarti yang dikecualikan bahagian dari yang disebutkan. Semua jamaah hadir kecuali si fulan. Berarti fulan itu bahagian daripada jamaah. Semua murid hadir kecuali si fulan. Berarti si fulan ini adalah bahagian daripada murid. Namun kalau diartikan illa istisna munqati, artinya akan tetapi, berarti yang dikecualikan itu tidak termasuk dari yang disebutkan. Semua murid hadir illal ustaz. Semua murid hadir kecuali gurunya. Berarti guru ini bagian murid atau tidak? Tidak. Berarti illanya artinya akan
Tetapi semua murid hadir, akan tetapi ustaz tidak hadir. Ini dalam bahasa Arab. Nyambung ya. Jadi sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Diartikan akan tetapi iblis tidak mau sujud. Pertanyaannya, kenapa iblis masuk dalam perintah padahal kita sudah jelaskan dia bukan dari bangsa malaikat, asal usulnya sudah berbeda. Maka wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama mengatakan bahwa ia bisa hidup di kalangan malaikat karena ia dari bangsa jin yang paling mulia. Dari sisi ibadah iblis ini, dari sisi ketaatannya luar biasa, sehingga dia diizinkan oleh Allah untuk hidup di langit bersama dengan malaikat. Level tinggi. Seharusnya dari kasta dia rendah, tapi karena dia tunjukkan kemuliaan, diangkat oleh Allah. Akan tapi sebagaimana kita sebutkan, fa indal hajah nadhaha kullu ina'in bima fihi. Di saat ujian tiba, maka setiap bejana akan mengeluarkan apa yang tersimpan di dalamnya. Ya, secara zahir dia walaupun asal usulnya dari api, tapi secara zahir sepertinya dia lebih hebat dari malaikat. Ya, tapi belum diuji, karena setelah ujian akan muncul apa yang sebenarnya disimpan oleh hati seorang makhluk. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah tetapkan untuk menciptakan nenek moyang kita Adam alaihi salam. Kemudian Allah perintahkan semuanya sujud, termasuk yang bersama dengan mereka ini, yang menunjukkan kehebatannya dalam ibadah, menunjukkan ketaatannya secara zahir. Allah juga perintahkan sujud karena ia hidup bersama dengan malaikat. Maka dia tidak mau sujud. Wa khanahu tab'u indal hajah, maka ia tertipu dengan asal usul penciptaannya di saat diuji. Ya, tertipu. Dia menganggap bahwa yang lebih layak dimuliakan adalah dirinya. Karena apa? Karena Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan ia diciptakan dari api. Ia menganggap bahwa api lebih hebat, lebih kuat, lebih mulia daripada tanah. Ini kias perbandingan yang sesat, perbandingan yang salah gitu. Ini kias pertama yang terjadi, membandingkan dua hal yang berbeda tapi salah. Ya. Dia bandingkan antara tanah dengan api, dan dia menarik kesimpulan bahwa tanah api lebih baik. Padahal kalau saat ini kita mau merenung dengan sedikit mungkin ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai seorang manusia, kalau kita mau merenung membedakan antara dua asal usul ini, api dengan tanah, mana lebih baik? Tanah lebih baik. Api itu merupakan sesuatu yang pada dasarnya menghancurkan, sedangkan tanah subhanallah muncul dari tanah hal-hal yang bermanfaat. Api, apa yang dihasilkan dari api? Ya, tanah, tetapnya, tenangnya api, pergerakan dan goncangannya. Karena disebut marijun min nar, kobaran api, bukan apinya ya, kobaran api. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tapi ia tertipu dengan asal usul penciptaannya. Kemudian dia tidak mau sujud, maka Allah bertanya, kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Dalam ayat lain dia mengatakan, ana khairum min, saya jauh lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah ini, dia tidak mau apa? Sujud. Dia anggap dirinya lebih baik, dia anggap dirinya lebih mulia daripada apa? Daripada Adam. Masalahnya bukan lebih baik, bukan lebih mulia, tapi masalahnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah, kenapa kalau ada yang bertanya, kenapa umat Islam tatkala salat menghadap ke arah kiblat Makkah? Kenapa enggak ke arah lain?
Bukan masalah kiblat di Mekah atau tidak, ya. Tapi ini perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita menghadap ke sana. Kalau kita diperintahkan menghadap, misalnya kebalikan dari perintah itu, kiblat kita arahnya di barat, Allah perintahkan kita hadap ke timur, hadap ke selatan, hadap ke utara, kita lakukan. Masalahnya perintah Allah, bukan masalah kenapa harus ke Mekah. Kenapa enggak orang Mekah yang tatkala sujud ngadap ke Indonesia? Masalahnya Allah yang memerintahkan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah memerintahkan kita tatkala kita salat, hadapkan wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram, yakni di kota Makkah Al-Mukarramah. Karenanya sebelum datang perintah menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, umat Islam dulu dari awal Islam sampai awal-awal masa hijrah selama kurang lebih 16 bulan menurut sebagian para ulama, kemana kaum muslimin menghadap tatkala salat? Masjidil Aqsa, karena memang saat itu Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat yang saya bacakan tadi memerintahkan agar kiblat dirubah, arah salat menghadap ke Masjidil Haram. Maka orang Yahudi kala itu mengatakan, "Apa Muhammad ini salatnya seperti ini ibadahnya?" Ya. Dulu beberapa waktu salat menghadap sama seperti kiblat kita ke Masjidil Aqsa. Sekarang tiba-tiba berubah kemana? Ke Makkah. Maka jawabannya apa? Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Makanya ini sebagai jawaban yang mungkin bertanya-tanya dari kalangan orang awam, padanya adalah subhat remeh temeh bahasa kita mungkin ya. Subhat yang tak perlu dijawab sebenarnya. Ini sebagian mengatakan umat Islam salatnya menyembah batu. Hajar Aswad. Ini subhat yang kita katakan tak perlu digubris karena subhat yang ya remeh. Masalahnya kita menghadap ke sana bukan karena Hajar Aswadnya, tapi kita diperintahkan menghadap ke arah itu. Ini Allah yang memerintahkan. Kalau Allah perintahkan dalam Al-Quran kita menghadap ke arah selain itu, kita akan lakukan. Kita akan lakukan. Demikian para ikhwah dan akhwat. Jadi masalahnya bukan sujud kepada orang yang engkau anggap di bawah engkau kastanya, orang yang engkau anggap engkau lebih mulia darinya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya aku sebagai Tuhan memerintahkan engkau untuk sujud kepada orang yang aku sebutkan, yakni Adam. Ini masalahnya. Berarti menentang perintah Allah masalahnya. Ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik ya Allah dari dia. Aku tidak mau sujud. Muncul tabiat aslinya, pembangkang rupanya. Pembangkang. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita teringat dengan kelanjutan dari cerita tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Allah murka kepadanya. Karena ia membangkang. Sebagaimana saya sebutkan tadi, masalahnya bukan Adam atau tidak Adam. Masalahnya perintah Allah. Maka Allah marah kepadanya. Allah menegurnya dengan keras. Qala khruj minha mad'uman madhura. Allah mengusirnya dari rahmatnya. Allah melaknatnya. Apakah kemudian ia insaf? Yang tadinya tatkala diperintahkan sujud dia tidak mau, kemudian tegur oleh Allah, ini salah, perbuatanmu tidak benar, engkau harus sujud. Ia tidak mau. Ia berargumen, aku lebih baik, aku tidak mau sujud. Kemudian Allah marah kepada dia, Allah laknat dia. Apakah kemudian dia insaf? Kemudian mengatakan, ya Allah sudahlah, saya mohon maaf, saya mohon ampun, saya akan melakukan apa yang kau perintahkan. Tidak. Malah dia mengatakan, qala a'dzirni ila yaumi yub'atsun. Karena ia diusir dari rahmat Allah, ia kemudian menarik kesimpulan dengan akalnya yang rusak bahwa penyebab Allah murka kepadanya adalah ini orang. Ini orang penyebab aku dimurkai. Padahal sebelumnya, sebelum ada masalah ini, saya hidup di kalangan malaikat, dimuliakan, dihormati. Ini gara-gara dia ini.
Allah marah, Allah usir dari kerajaannya. Malah dia mengatakan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, kalau demikian beri aku tangguh hidup sampai hari kiamat. Ini kan betul-betul apa bahasa kita mungkin ya untuk mengungkapkan keburukan dari iblis ini. Betul-betul keras kepala. Ya, betul-betul pembangkang ini makhluk. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku tangguh sampai hari kiamat ya Tuhanku. Dia masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Karena kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, dia ucapkannya itu. Qala Rabbi, dia berkata Tuhanku, beri aku tangguh sampai hari kiamat. Jika seandainya Engkau berikan aku kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, aku akan menyesatkan semua mereka dan keturunannya, kecuali segelintir kecil dari mereka yang akan selamat. Ini tekadnya di hadapan siapa? Ikrarnya di hadapan Allah. Dia akan sesatkan Adam dan semua anak keturunannya, kecuali segelintir kecil dari mereka. Ini ikrarnya. Ikrar yang buruk, ikrar yang jahat, ikrar yang dia ucapkan dasarnya adalah iri dan dengkinya yang sangat besar kepada nenek moyang kita Adam alaihissalam. Karena orang kalau sudah iri dan dengki, apapun akan dia lakukan untuk membinasakan orang yang dia dengki dengannya. Makanya sifat hasad dalam Islam itu, kata Rasulullah, hati-hati kalian dari sifat hasad, iri dan dengki. Karena iri dan dengki ini akan memakan, merusak, menghancurkan amal ibadah kalian, sama seperti api menghancurkan atau membakar kayu yang kering. Ya, karena orang kalau sudah hasad, apapun akan dia lakukan untuk mencelakakan orang yang dihasad dengannya. Ini diingatkan oleh Nabi. Coba lihat iblis. Ya, maka Allah izinkan. Bahkan Allah mengatakan, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Maka Allah mengatakan, syarikhum fil amwal. Iya, saya beri engkau tangguh hidup sampai hari kiamat. Goda mereka. Syarikhum fil amwal. Bersekutulah, bergabunglah engkau. Ini diizinkan oleh Allah pada harta-harta mereka, anak-anak keturunan mereka. Wa'idhum, dan beri mereka janji palsu. Dan tidak ada janji yang sampaikan oleh iblis kecuali adalah tipu daya. Lakukan apa yang kau ingin lakukan. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik. Kerahkan pasukan berkudamu, kerahkan pasukan pejalan kakimu untuk membinasakan mereka. Silakan lakukan. Aku akan selamatkan hamba-hambaku yang mengikhlaskan hatinya hanya untukku. Aku selamatkan mereka. Karena para ulama katakan tidak ada orang bisa selamat dari gangguan iblis ini kecuali orang-orang yang punya hati ikhlas hanya untuk mencari ridha. Allah akan selamatkan. Tapi kalau hatinya melenceng, jatuh. Makanya ikhwan, permusuhan abadi. Jadi dia sudah berikrar bahwa dia akan menyesatkan kita, dia akan membinasakan kita, dia akan menghancurkan kita. Karena ini musuh yang paling nyata, kata Allah, yang harus kalian ingat. Dikaitkan dengan sejarah awal. Ya, dikaitkan dengan sejarah awal. Allah katakan, illa iblis kana minal jin, fafasaqa an amri rabbi. Dia mendurhakai Allah. Dia keluar dari perintah Allah. Dia tidak mau sujud kepada nenek moyang kalian Adam alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a wa hum lakum adu. Pantaskah kalian wahai keturunan Adam menjadikan orang yang seperti ini atau makhluk yang seperti ini dan turunan-turunannya sebagai pemimpin-pemimpin kalian selain aku? Ini cerita awal, ini sejarah yang kita sebutkan kemarin. Mesti kita mengenal dan mengikat generasi-generasi kita dengan sejarah. Ini iblis yang seperti ini, pantaskah kalian jadikan sebagai panutan? Kalian ikuti ajakannya, seruannya, dan kalian tinggalkan aku. Wa hum lakum adu, padahal mereka adalah musuh. Jadi kalau namanya musuh memerintahkan kita walaupun zahirnya baik, hati-hati. Tidak ada musuh yang ingin mendatangkan apa? Kebaikan untuk kita. Maka kita sebutkan kemana, kita harus kenal siapa lawan dan siapa kawan kita.
Ya. Jadi kalau namanya musuh ngasih masukan, ya hati-hati. Itu jebakan itu. Jebakan apa? Batman katanya. Jebakan. Nggak mungkin musuh ingin kebaikan itu. Tidak mungkin. Namanya saya sudah musuh. Apalagi musuh ini. Coba lihat. Adam akhirnya digoda oleh iblis ini dengan ucapan-ucapan jebakan semuanya. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Di surga saat itu Nabi Adam setelah diciptakan, iblis tidak mau sujud, iblis diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilaknat. Adam dan Hawa diizinkan untuk tinggal di mana? Di surga. Kemudian iblis menggodanya di surga. Coba lihat ucapannya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, apakah engkau ingin ketunjukkan syajarah, satu pohon syajarah khuldi? Ya, karena Allah perintahkan dari Nabi Adam, nenek moyang kita, dan Hawa di surga untuk menikmati semua apa yang ada di dalam surga dari semua perkara, dan juga makanan buah-buahan, kecuali satu pohon. Itu jangan kau berkati, jangan kau makan buahnya. Satu saja yang dilarang, yang lainnya nikmati. Ya. Maka mereka berdua hidup di surga. Datang iblis, kemudian mengatakan, tidak lama hidup di surga, akhirnya tergoda. Tidak lama, dalam waktu yang sangat singkat berhasil digoda oleh siapa? Iblis. Maka iblis mendatangi Adam, kemudian mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah kau ingin kutunjukkan pohon kekal? Makanya kalau menamakan pohon itu pohon khuldi, ini sebenarnya penamaan yang memberi namanya apa? Iblis namanya pohon khuldi. Dan sebagian mengatakan buahnya namanya buah khuldi, dimakan oleh Nabi Adam, kemudian tersangkut di mana? Lehernya, sampai ada apa di kita? Ini namanya cerita Israiliyat kan gitu kan. Ya, tahiyan tangga kan gitu. Para ikhwah, akhirnya dia mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi, apakah engkau ingin ketunjukkan pohon kekekalan? Jadi kalau engkau makan pohonnya, makan buahnya, maka engkau akan hidup kekal di surga. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah habis. Ini bahkan dalam ayat lain, inni lakuma laminan nasir, saya ini hanya memberi saran baik untuk kalian berdua. Bagus kata-katanya, tapi antum harus tahu sejarahnya gitu loh. Kayaknya bagus sekali ya, nggak mungkin lah kan gitu. Itulah penyebab Nabi Adam tertipu oleh kata-katanya. Nih, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasir. Iblis bersumpah atas nama Allah bahwa ia benar-benar ingin memberi nasihat yang baik kepada Nabi Adam. Demi Tuhan Adam, saya hidup lebih dulu daripada kamu. Ini digoda terus digoda. Dalam sebagian cerita Israiliyat, Adam sebenarnya tidak mau, tapi istrinya terus mengajaknya. Makanya hati-hati dengan godaan. Jangan istrilah wanita, ya. Hati-hati. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebenarnya tipu daya iblis itu memang besar, tapi sebenarnya kecil, tapi tipu daya wanita besar. Dalam ayat Al-Qur'an, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Tapi tatkala Allah bercerita tentang tipu daya wanita dalam surat Yusuf, apa kata Allah? Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita sangat besar, kata Allah. Banyak kita laki-laki, kata Rasulullah, kalahnya itu dengan wanita. Ya, Nabi SAW mengingatkan itu. Ya, suruh berjihad, insyaallah, meninggalkan insyaallah. Tapi kalau sudah berhadapan dengan wanita, hancur agama kita. Fitnah terbesar ini adalah apa? Wanita. Hati-hati, bukan berarti dijauhi, tapi hati-hati. Hati-hati dengan fitnah wanita.
Digoda, akhirnya dia dekati pohon itu dan dia makan buahnya. Baik, setelah dia makan, Allah menegurnya. Tersingkap aurat mereka. Tadinya tertutup dengan cahaya, tiba-tiba terbuka auratnya, telanjang bulat mereka. Keduanya, Nabi Adam dan Hawa, mereka pun lari. Ya. Kemudian wabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Mereka pun berusaha menutupi aurat mereka dengan daun-daun yang ada di dalam surga karena malu. Auratnya apa? Terlihat fitrah manusia masih lurus seperti ini, malu auratnya apa? Terlihat. Tapi kalau sudah bengkok apanya? Fitrahnya, sarafnya sudah enggak lurus, itu aurat terlihat itu biasa saja gitu. Berarti masalah gitu. Orang lewat, dia tidak berbusana, biasa saja, kan lurus sarafnya sudah apa? Terus yang kalau kita lihat di daerah kita ini siapa? Orang gila. Makanya kadang-kadang kita diajak menjadi orang gila mau. Nah ini payah nih. Diajak menjadi orang gila gitu. Mau kita. Coba lihat negara-negara kafir itu di pantai-pantainya, kita ingin contoh gitu. Diajak untuk seperti orang gila mau. Fitrah manusia itu kalau auratnya terlihat malu. Itu spontanitas yang muncul, sikap yang muncul dari nenek moyang kita. Makan buah, singkap aurat, tengok, lari. Padahal tidak ada di surga itu kecuali mereka berdua. Malu, lari dan mencoba untuk menutupi aurat mereka dengan apa? Masuk. Maka di situ Allah tegur. Ada. Kenapa engkau lakukan itu? Bukankah aku sudah ingatkan? Ditegur oleh Allah. Maka Nabi Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ya, zalamna anfusana, kami telah melanggar aturan-Mu, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika seandainya Engkau tidak ampuni dan rahmati kami, niscaya kami pasti akan menjadi orang-orang merugi. Coba lihat, ditegur tatkala melakukan salah kembali kepada Allah. Bedanya dengan ini, iblis melanggar, ditegur, malah nantang dia. Kenapa enggak mau sujud? Melanggar perintah. Saya lebih baik. Coba ngelawan dia kan, bangkang dia. Kemudian kalau Allah lebih marah kepadanya, dia kata, "Udah, kasih tangguh saya hidup sampai hari kiamat. Kalau engkau benar kasih tangguh saya akan binasakan semua mereka ini." Coba lihat, ini watak dan tabiat yang kita punya, yang dimiliki oleh nenek moyang kita punya, dan jangan rubah dengan watak tabiat nenek moyang selain kita. Watak tabiat kita itu kalau salah diingatkan kembali. Watak tabiat iblis kalau salah dan diingatkan menantang gitu. Jadi coba munculkan watak dan tabiat asli sebagai seorang manusia yang kita wariskan dari nenek moyang kita, Nabi Adam. Ditegur kembali, ya. Siapa yang tidak salah? Siapa yang tidak melakukan kesalahan? Tapi tatkala ditegur kembali. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Fa fasaqa min rabbi. Dia ingkar, dia mengingkari, dia keluar dari ketaatan Tuhannya. Kemudian Allah SWT katakan sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Pantaskah makhluk yang seperti ini dan turunan-turunannya kalian jadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang kalian ikuti selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzurriyyatahu, dzurriyyah asal maknanya keturunan, anak cucunya. Ini mengisyaratkan, kata sebagian para ulama, bahwa iblis itu punya cucu dan keturunan. Karena sebagian para ulama berpendapat Adam adalah nenek moyang manusia, iblis adalah nenek moyang jin. Syaitan itu, kalau syaitan, iya, syaitan itu adalah sifat. Jadi jin dari keturunan, kalau kita ambil pendapat iblis adalah nenek moyang jin, baik, jin yang pertama adalah iblis, manusia yang pertama adalah Adam. Jadi kalau kita urut ke bawah, dari kedua anak keturunan ini ada yang memiliki sifat syaitan.
Jadi siapapun yang keluar dari tabiat baik itu disebut syaitan. Dari keturunan iblis, kalau yang keluar dari ketaatan kepada Allah tabiat baik disebut syaitan. Dari manusia juga sebenarnya anak keturunan Adam, kalau keluar dari tabiat baik itu disebut apa? Syaitan. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menetapkan sebuah syariat, tidak bolehnya seorang melewati orang yang sedang sholat. Rasulullah SAW mengatakan lebih bagus dia berhenti di situ selama 40 tahun, jauh lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Jadi melewati orang sedang sholat itu tidak boleh. Yani antara dia dengan sutranya, pembatasnya. Contoh orang sholat menghadap dinding atau sholat menghadap benda tertentu sebagai sutra pembatasnya, kita lewat antara orang yang sholat dengan pembatasnya tidak boleh. Lalu bagaimana kalau orang sholat di belakang saf, tidak ada pembatas antara dia tatkala sedang sholat, padahal aturannya kan kita harus buat apa? Sutra namanya atau pembatas, ya, yang membatasi orang tidak boleh lewat antara kita dengan pembatas ini. Lalu bagaimana kalau ia tidak ambil sutra, dia sholat di belakang sedangkan dindingnya jauh dari dia? Maka para ulama mengatakan jangan lewati di hadapan dia yang bisa teranggah dengan tangannya. Itu jangan lewati di situ. Tapi kalau di luar dari itu, ini berarti antara ia dengan tempat sujudnya, ya. Ini yang tidak boleh kita lewati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghalangi orang yang hendak lewat antara kita dengan sutra kita, pembatas kita tatkala kita sholat. Kata Nabi, halangi dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in aba faqatilu fa innahu syaitan. Kalau ia ingin maksa kalian itu lewat, padahal kau sudah halangi, paksa dengan sekuat tenaga, karena itu adalah syaitan. Ya, bukan berarti berubah jadi jin, bukan. Tapi ia sudah menjadi manusia yang keluar dari tabiat baik. Sudah dilarang kok nggak mau gitu. Sudah dilarang kok tidak mau. Dilarang maju lagi, dilarang maju lagi. Ini kan orang tak tahu aturan gitu. Maka cukup sekali namanya manusia yang baik, cukup sekali diingatkan, selesai. Ini enggak. Melanggar diingatkan, melanggar ulang lagi, ulang lagi. Ini berarti sudah keluar dari tabiat asli. Begitu juga yang keluar dari tabiat asli, misalnya binatang. Binatang itu juga disebut dalam beberapa jenis dan sifatnya sebagai syaitan. Tatkala Nabi SAW berbicara tentang masalah anjing hitam, ya, perintahkan untuk dibunuh dalam syariat. Maka sahabat bertanya, apa bedanya yang berwarna ini, berwarna itu dengan berwarna hitam? Maka Nabi SAW katakan berwarna hitam itu adalah syaitan. Syaitan maksudnya bukan jelmaan jin, tapi anjing yang punya warna dan semua yang ada di tubuhnya itu warna hitam, ya, matanya, bulunya, kakinya, semua berwarna hitam. Nabi katakan syaitan karena anjing seperti ini punya tabiat yang tidak seperti anjing yang lainnya, syaitan. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga syaitan itu sebenarnya ada di bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ya, tidaklah kami utus seorang nabi pun kecuali ia memiliki musuh, ya, musuh yang menentang dakwahnya, menolak dakwahnya. Syayatinal jinni wal ins, musuh syaitan dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa manusia. Tapi yang kita tahu syaitan itu dari bangsa jin saja. Padahal siapapun yang keluar dari tabiat asli ini sifatnya adalah sifat apa? Syaitan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi sebagian para ulama berpendapat bahwa ini iblis punya keturunan, punya pengikut, punya tentara, punya pengawal dan pembantu untuk menjerumuskan manusia.
Maka Allah ingatkan, apakah pantas kau jadikan dia dan turunan-turunannya sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai orang yang kalian taati, kalian ikuti selain aku, padahal mereka adalah musuh. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Amat buruklah itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk menjadikan iblis dan turunan-turunannya, iblis dan orang-orang atau makhluk yang bersamanya kita jadikan sebagai pengganti kita selain Allah? Maka jelas ya, maksudnya mengibadati mereka, mentaati mereka, meninggalkan Allah. Kita contohkan yang lebih mungkin bisa dipahami. Contoh tatkala kita ambil redaksi ayat ini dengan kondisi yang terjadi saat itu, di mana orang-orang musyrikin saat itu menyembah berhala. Sebenarnya mereka sembah itu hakikatnya apakah batu itu atau ada yang lain yang mereka sembah? Apa yang mereka sembah yang lainnya? Syaitan. Mereka mengikuti apa? Ajakan dan seruan apa? Syaitan. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah, bangsa Arab, ini kita kaitkan dengan bangsa Arab sebelum masa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus. Bangsa Arab agamanya apa? Dulu sebelum terjadi kesyirikan, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang yang bertauhid. Nabi Ibrahim adalah seorang bertauhid, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan anak keturunannya mengikuti ini terus. Beribadah kepada Allah dan tidak apa? Melakukan kesyirikan. Kemudian para ikhwah dan akhwat, bagaimana cerita awal mula terjadinya kesyirikan di tengah bangsa Arab? Disebutkan ada seorang, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang seorang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia dari suku Khuza'ah. Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia adalah ahli ibadah, tokoh panutan, orang dianggap mulia di kalangan bangsa Arab saat itu. Dia berangkat ke Syam, pergi ke Syam, kemudian dia lihat ada penyembah berhala di sana. Dia lihat-lihat, dia perhatikan, bagus juga yang mereka lakukan ini. Karena berhala yang disembah itu dianggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Kemudian mereka sembah. Maka dibawalah salah satu di antara berhala tersebut ke Jazirah Arab. Dan dia tokoh, dia berpengaruh, ucapannya didengar. Maka dia ajak masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Maka terjadilah penyembahan berhala pertama kali di Jazirah Arab, sampai Nabi SAW mengatakan, aku melihat dia menarik-narik ususnya di dalam api neraka, karena dia yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, iblis datang ke mimpinya, syaitan datang ke mimpinya, menyampaikan kepadanya bahwa berhala yang disembah oleh Nabi Nuh dulu di saat terjadi banjir di atas muka bumi ini terkubur di tempat ini dan itu. Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uq, Nasra. 5 berhala yang dulu disembah umat Nabi Nuh, kemudian terjadi banjir besar, dihukum oleh Allah, maka 5 berhala ini hanyut di beberapa tempat di atas muka bumi. Kemudian ditunjukkan oleh iblis kepada Amr bin Luhai Al-Khuzai ini di dalam mimpinya,
berada di tempat ini dan ini. Maka dia datangi tempat itu dan dia korek. Dia temukan berhala Wadda. Tempat yang kedua dia korek, dia temukan berhala Wudda, dan seterusnya sampai 5 berhala dia temukan. Kemudian 5 berhala dia bawa ke Mekah. Musim haji datang, karena masyarakat Arab semenjak Nabi Ibrahim mereka melaksanakan apa? Ibadah haji. Maka musim haji datang, 5 berhala dibagi-bagi kepada kabilah-kabilah besar. Semakin menyebarlah peribadatan apa? Berhala Jazirah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita kenal dalam Al-Quran, dalam sabda Nabi, dalam catatan sejarah, ada beberapa berhala besar di Jazirah Arab. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini berhala besar. Sebagian berhala ini bukan patung. Sebagian berhala ini bukan apa? Patung. Ini adalah sebagian pohon yang dikeramatkan, kemudian dibuat bangunan di situ, kemudian ada juru kuncinya. Jadi bukan patung besar. Dia ada pohon dikeramatkan. Jadi mereka kalau ingin pergi kemana-mana, pergi ke situ, minta kemudahan, minta kesehatan, minta kelancaran, kesuksesan, kemudian pergi. Ada di antara berhala tersebut sebongkah batu, bukan dibentuk seperti layaknya makhluk. Ya, sebagaimana kita tahu yang namanya berhala itu kan mungkin ada tangannya, ada wajahnya, ada kaki. Ini sebongkah batu saja. Yang dulu diyakini ini adalah sebongkah batu yang biasa di situ duduk orang hebat, panutan, tokoh agama, kemudian meninggal, akhirnya tempat duduknya dikeramatkan. Ini yang terjadi dalam fakta sejarah gitu. Jadi berhala itu jangan antum bayangkan patung. Ada memang patung, ada benda-benda yang dikeramatkan. Ini dalam sejarah. Perhatikan berhala Manat. Coba baca sejarah. Berhala Manat itu hakikatnya apa? Berhala Hubal itu hakikatnya apa? Berhala Uzza itu hakikatnya apa? Berhala Lata itu hakikatnya apa? Jadi para ikhwah dan akhwat yang mereka yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang mereka lakukan ini, mereka anggap sebagai perbuatan yang benar. Ya, maka Allah ingatkan. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan, yang mereka sembah adalah menyembah apa? Syaitan, menyembah iblis, mengikuti syaitan, mengikuti iblis. Karenanya di antara keyakinan mereka, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, Uzza berhala apa? Uzza ini berhala yang disembah oleh orang Quraisy dan orang Taif. Jadi setiap kabilah itu punya berhala yang dia banggakan. Ya, mereka menyembah berhala-berhala kecil-kecil, tapi ada berhala besarnya. Uzza. Disebutkan bahwa Uzza ini disembah oleh orang Quraisy dan orang Taif, kemudian mereka banggakan. Karena itu Abu Sufyan tatkala berbicara di hadapan orang muslimin di perang Uhud sebelum berpisah, dia membanggakan berhala ini. Dia mengatakan, lanal Uzza wala Uzza lakum. Kaum muslimin, kami punya Tuhan Uzza, kalian tak punya. Nah, gitu. Nah, kalau kita kan ketawa dengarnya, apa yang bisa dibanggakan dengan Uzza itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala tujibu. Kenapa kalian tidak menjawab? Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Ucapkan lanal maula wala maula lakum. Kami punya pembela, yakni Allah, sedangkan kalian tidak punya pembela. Ini berhala Uzza. Disebutkan bahwa latar belakang kenapa mereka menyembah Uzza, ditanya kepada mereka kenapa mereka menyembah Uzza. Mereka mengatakan Uzza ini sebenarnya adalah tempat yang mereka keramatkan, yang kalau mereka meminta di situ, beribadah di situ, nanti Allah Tuhan akan menurunkan pada waktu-waktu tertentu anak-anak perempuannya. Jadi mereka berkeyakinan bahwa malaikat anak perempuan Allah. Ini keyakinan mereka. Jadi malaikat itu jenis kelaminnya menurut mereka apa? Perempuan. Makanya kalau kita berkeyakinan malaikat itu berjenis kelamin perempuan, ini warisan peninggalan keyakinan jahiliyah.
Maka Allah tegaskan dalam Quran, apa kalian melihat penciptaan malaikat sehingga kalian memastikan dia perempuan atau laki-laki? Sampai Allah dengan tegas mengatakan, kalian saja dulu di masa jahiliyah dikatakan punya anak perempuan saja nggak mau. Kemudian kalian katakan Allah punya anak perempuan. Ini banyak ayat menyatakan demikian. Makanya para ikhwah, kita sering ingatkan bahwa kalau seandainya kita melihat beberapa mungkin acara atau film ditunjukkan ada seorang yang butuh bantuan, terzalimi, disakiti, kemudian datang bantuan peri ya bahasanya, peri cantik, bersayap, wajahnya itu cantik, ya, layaknya perempuan, kemudian membantu dia. Diyakini ini bantuan malaikat, ini sebenarnya warisan peninggalan keyakinan jahiliyah. Makanya hati-hati. Kalau kembalilah ke Quran, coba baca Quran, bagaimana Al-Quran membantah keyakinan mereka ini. Ya. Jadi ini malaikat turun di tempat yang dikeramatkan oleh mereka, yang mereka sebut namanya Uzza. Malaikat itu turun, kemudian mereka minta, kemudian anak-anak putri Allah naik ke atas menyampaikan kepada bapaknya. Waliyadzubillah. Naik ke atas, maka sebenarnya mereka katanya menyembah malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat pada hari kiamat, apakah mereka benar menyembah kalian? Malaikat menjawab, bal kanu ya'budunal jin. Sebenarnya mereka sembah itu bukan kami, tapi yang mereka sembah itu siapa? Jin. Maka Allah mengatakan kepada mereka, apakah pantas ini iblis dan turunan-turunannya adalah musuh kamu, benar-benar ingin kamu binasa? Coba lihat sejarah dia dengan nenek moyang kamu. Apakah pantas engkau jadikan dia dan turunan-turunannya sebagai wali, sebagai pemimpin-pemimpin yang kalian taati selain aku? Kalian sembah itu berhala, kalian tinggalkan penyembahan terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kalian sembah, kalian muliakan, kalian hormati, kalian agungkan adalah musuh kamu. Pantaskah seperti itu? Bi'sa lidh-dhalimina badala. Yang kalian lakukan adalah mengganti Allah dengan mengikuti iblis tadi, dan ini adalah seburuk-buruk pengganti. Karena Allah ingatkan, yang kalian sembah itu hakikatnya jin dan syaitan. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudhillina aduda. Allah ingatkan, aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan cucu-cucunya, iblis dan turunan-turunannya, iblis dan para pengikutnya itu. Aku tidak menghadirkan mereka di saat aku menciptakan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, bahkan juga tidak menghadirkan penciptaan diri mereka sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mengatakan, aku adalah yang layak untuk kalian sembah, bukan mereka, bukan berhala-berhala itu, bukan pohon-pohon yang kalian keramatkan itu, bukan batu-batu yang kalian agungkan itu. Karena akulah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan akulah yang menciptakan kalian. Ini kata Allah, haula'il ladzina ittakhadtumuhum awliya'a min duni 'abidun amsalukum. Orang-orang yang kalian jadikan mereka sebagai wali-wali yang kalian sembah selain aku, sebenarnya adalah hamba, makhluk seperti kalian. La yamlikuna syai'an. Mereka tidak punya kuasa apapun di alam semesta ini. Bahkan aku tidak pernah menghadirkan mereka dalam penciptaan langit dan bumi. Walakanu idzaka mawjudin, bahkan tatkala aku ciptakan langit dan bumi, mereka saja belum ada. Anal mustaqillu bi khalqil asya'i kulliha. Akulah zat yang maha esa, satu-satunya yang menciptakan semuanya. Aku yang menciptakan. Wa mudabbiruha, aku yang mengaturnya. Wa muqaddiruha, dan aku yang menentukannya wahdi, sendiri. Laisa ma'i fi dzalika syarikun, tidak ada sekutu bagiku dalam menciptakan semua ini. Wala wazir, dan tidak ada pembantu. Wala musyir, dan tidak ada yang memberi isyarat, memberi masukan. Tuhan ciptakan ini, enggak ada. Aku sendiri yang berkehendak, aku sendiri yang melakukan. Wala nadhir, dan aku tidak ada yang sebanding denganku. Jadi tidak pantas kalian jadikan itu sebagai apa?
tandingan. Kenapa kalian menyembah pohon? Kenapa kalian menyembah batu? Kenapa kalian menyembah hatta malaikat, nabi? Kenapa kalian sembah itu semua? Kenapa kalian tidak menyembah aku? Itu semua sebenarnya makhluk seperti kamu. Ya benar, kalau kita berpikir dengan akal sehat kita. Apa yang hebat dari sebatang pohon yang dikeramatkan? Apa lebih hebat? Pohon. Kalau kamu pukul pohon tersebut, marah dia? Enggak. Ya, kalau kamu tumbangkan pohon itu bisa enggak? Bisa, tapi engkau ditakut-takuti oleh iblis dan keturunannya ini. Apa yang menyebabkan engkau berpaling dariku? Bi'sal zalimin badala. Kalian telah mengganti aku dengan selain aku yang lebih buruk. Ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang membawa syariat untuk mengembalikan kita kepada Zat yang Maha Agung. Menjadikan kita hamba di hadapan Zat yang Maha Raja. Tidak ada penghambaan dalam ajaran Islam kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti oleh seorang hamba di dalam Islam kecuali hanya Allah. Ini dalam Islam. Ini hebatnya ajaran Islam. Ya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini keterkaitannya antara diingatkannya cerita nenek moyang kita Adam dengan iblis, kemudian dikaitkan dengan kesyirikan, karena hakikatnya orang yang melakukan kesyirikan itu mengikuti ajakan iblis alaihi laknatullah. Ya, apa yang kau takutkan dari laut misalnya? Laut adalah makhluk seperti kalian. Apa yang kalian takutkan dari halal itu? Ya, ini ada orang dengan sebatang pohon yang dikeramatkan takut, lewat pun minta izin. Hah? Harus klakson. Ya, ten gitu. Ada penunggunya gitu. Hah? Apa yang ditakutkan dari itu semua? Makanya para ikhwah dan akhwat, tatkala seorang dibina, dididik di atas keyakinan ini, dia akan menjadi seorang yang Masya Allah punya jiwa besar, punya keberanian besar, sebagaimana para sahabat. Gak biasa saja. Ya, ini yang ingin diingatkan oleh Allah SWT. Pengatur alam semesta ini hanya satu, yakni Allah. Tidak ada yang ikut serta dalam mengatur alam semesta, tidak ada. Dia mengatur rezeki kita siapa? Allah. Bukan orang tua kita, bukan bos kita. Yang mengatur rezeki kita adalah Allah. Jalani aturan Allah, pasti Allah akan menjamin engkau dalam kehidupan ini, baik dunia maupun akhirat. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kuntu muttakhidal mudhillina aduda, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai apa? Penolong. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Entar kalau Allah menciptakan semua apa yang kita lihat, ini tidak ada yang membantu Allah. Kalau kita membangun sesuatu, membuat sesuatu, kita ajak orang untuk membantu kita. Tapi Allah tidak ada. Jangankan membantu, kasih masukan usulan aja nggak ada. Terserah dia mau melakukan apapun. Innama amru idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Ini Tuhan kita, ini yang harus kita muliakan dan kita agungkan, dan kita tidak taat, tidak sujud, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan bagaimana Allah SWT menjelaskan pada kita, kalau kalian tidak ikut perintah ini, kalian tetap mempersekutukan aku, mengikuti selain aku, mengagungkan selain aku. Coba nanti lihat di akhirat. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Ya. Pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari ketika Allah berfirman, nadu syuraka'i alladhina za'amtum. Sekarang kata Allah, serulah. Waktu di dunia mungkin orang sedang kesulitan, dia panggil Uzza tadi, dia panggil Manat tadi, dia panggil Lata tadi,
dia berharap dengan benda-benda yang dia keramatkan itu yang katanya lebih hebat dari segalanya. Nanti pada hari kiamat semuanya habis. Allah mengatakan, sekarang coba panggil, kata Allah. Nadu syurakai alladziina za'amtum. Sekarang ini panggil sekutu-sekutu yang kalian anggap sebagai sekutuku. Panggil, minta pertolongan dari mereka. Fada'ahum falam yastajibu lahum. Mereka pun meminta pertolongan, kiranya mereka tidak bisa memberi apa? Pertolongan. Bahkan terjadi perdebatan yang sangat-sangat menyedihkan antara penyembah syaitan tadi, yang hakikatnya menyembah syaitan, antara mereka dengan syaitan tadi. Terjadi perdebatan. Kalian yang mengajak kami. Syaitan mengatakan, saya kan sekedar ngajak. Salah kalian. Saya kasih janji saya palsu. Allah kasih janji yang benar. Kalian pilih janji saya. Salah kan? Salah kamu. Kenapa kamu pilih janji saya meninggalkan janji Allah? Dan nyesel kan kita. Sampai akhirnya orang yang disesatkan mengatakan, ya Allah, timpakan siksa bagi orang-orang ini berlipat-lipat. Karena dia telah menyesatkan. Hanya itu yang bisa kita ucapkan. Maka Allah mengatakan, ya, setiap orang akan diberikan siksa tergantung dengan perbuatannya. Tapi kalian yang mengikutinya juga disiksa gitu. Bukan kemudian tatkala kita mengatakan, ini gara-gara dia ya Allah, bukan gara-gara aku. Yaudah, kalau gitu dia disiksa, kamu yang selamatkan. Enggak ada di akhirat seperti itu. Kalau di dunia mungkin bisa lah kita berkilah seperti itu. Makanya kita dilahirkan sendiri, mati sendiri, bangkitnya sendiri, bertanggung jawab juga masing-masing. Ingat itu. Sampai apa kata Rasulullah kepada anak putrinya yang paling beliau cintai, Fatimah kata Rasulullah, minta ke bapakmu ini harta di dunia yang kau mau. Selama bapak sanggup, bapak akan berikan. Tapi terkait dengan siksa Allah, selamatkan dirimu sendiri. Selamatkan dirimu sendiri. Jadi masing-masing. Jangan nanti Allah bilang, kan saya ngikut ustaz. Di sini oke. Di akhirat, oke, cerdaslah, berpikirlah. Kita ingin selamat. Kita nggak mau tergadai, berjuang. Dan Allah berjanji, siapa mencari kebenaran, pasti Allah akan bimbing dia kepada kebenaran itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang untuk sampai ke jalan kami, maka pasti akan kami sampaikan dia ke jalan kami. Paling ada. Semua kita ini memang diciptakan sendiri. Mati juga sendiri. Masuk ke alam barza sendiri. Bangkit nanti juga sendiri. Bertanggung jawab juga sendiri. Amal kita yang dibagi. Masalah orang-orang lah. Makanya semua kita nanti sibuk dengan kita masing-masing. Istri kita lari darinya, anak juga kita lupakan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, kalau seandainya ada seorang anak menzolimi bapaknya, atau sebaliknya bapak menzolimi anaknya, maka yang menzolimi senang, walaupun yang menzolimi adalah anaknya. Kenapa? Karena kezaliman anak ini akan menambah pahalanya atau mengurangi dosanya. Dia tak pikirkan anak binasa-binasa, karena kondisinya saat itu mengerikan. Maka berjuang sekarang. Sampai yang kita sebutkan, Nabi berkata kepada Fatimah, kalau dunia minta kepada bapak, bapak mampu bapak kasih. Tapi kalau untuk siksa Allah, selamatkan dirimu sendiri. Saya tidak bisa membela. Pamanku Abbas bin Abdul Muthalib, paman, selamatkan dirimu sendiri, karena aku tidak bisa membela pada hari kiamat nanti. Beramallah engkau, berjuanglah engkau. Adapun kalau engkau beriman, beramal, mungkin ada sedikit kekurangan, bisa syafaat nanti. Tapi kalau tidak ada itu, apa yang bisa dilakukan? Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah akan nadu syurakai alladziina za'amtum. Kita salat karena orang. Allah mengatakan, dah, cari pahala dari orang kau salat karenanya. Sedekah karena orang, cari pahala dari orang yang kau sedekah karenanya. Siapa yang punya pahala? Allah yang punya. Tidak ada yang punya pahala kecuali apa? Allah. Dia yang menciptakan, dia punya surga, dia punya neraka, dia punya segalanya. Maka berharaplah kepadanya. Sebagai penutup, apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada para sahabat, menenangkan hati mereka setelah Nabi meninggal.
panutan, yang dicintai, yang dimuliakan, dihormati, meninggal. Goncang semua hati para sahabat. Goncang semua. Kalau Nabi tidak ada ini bagaimana gitu? Bagaimana kita sholat? Bagaimana kita berjihad? Bagaimana kita baca Quran? Nabi nggak ada. Goncang hati mereka. Apa kata Abu Bakar? Ingat kata Abu Bakar, siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Kalau kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, cepat atau lambat dia berpisah atau kita akan berpisah darinya. Jadi kalau agama, ibadah karena seseorang, karena ini, kalau yang kita harapkan ibadah itu tidak ada, habis semua. Ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.